Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Misalkan kita memiliki sebuah bejana yang berisi fluida di sini ya. Kita gambar dulu bejana kita. Oke, ini bejana kita dan ini merupakan batas fluidanya ya. Kita bisa punya fluida apapun atau liquid ya. Ini batas sampai di sini kita berisi fluida ya. Dan tekanan di dalam fluida ini akan bergantung pada kedalaman kita di fluida ini. Jadi tekanan di dalam fluida ini akan bergantung pada kedalamannya. Misalkan kita punya titik di sini, maka si tekanan ini akan bekerja di segala arah ya terhadap di titik sini ya. Dan tentunya besar tekanan ini akan bergantung pada kedalaman si titik ini. Jadi tekanan ini akan mempengaruhi titik di sini atau objek di sini di semua arah terhadap objek ini. Dan kenapa kita bisa mengasumsikan seperti itu? Karena kita mengasumsikan dari awal kalau fluida ini bersifat statik di sini. Dan kita lihat dulu ya apa yang terjadi pada sebuah molekul air atau molekul fluida di dalam bejana ini. Molekul fluida ini akan memiliki tekanan yang sama di setiap arahnya ya. Dan apabila di sini misalkan dia memiliki tekanan yang lebih besar dari atas untuk mendorong dia ke bawah, maka molekul fluida ini akan terdorong ke bawah tentunya. Dia akan mengalami percepatan ke bawah seperti itu. Itu yang terjadi jika keadaan fluida tidak statis. Dan sekarang jika keadaan fluida ini statis, molekul fluida ini tidak akan bergerak sehingga tekanan di semua arah ini akan sama ya. Oke, sekarang kita akan melihat prinsip Archimedes dulu di sini. Misalkan kita punya sebuah kubus di dalam fluida ini, dan kubus ini memiliki dimensi di setiap sisinya sebesar D. Ya, jadi ini D, di sini D, ini di sini D. Dan kita ingin mengetahui total gaya yang bekerja pada kubus ini. Jadi apa yang terjadi jika kubus ini kita masukkan ke dalam fluida? Tentunya gaya yang bekerja pada kubus ini akan berbeda-beda ya. Kenapa seperti itu? Karena si gaya ini akan gaya atau tekanan ya, kita sebut tekanan aja dulu. Tekanan ini akan bergantung pada kedalamannya. Jadi kalau misalnya di titik atas ini, di kanan kirinya akan memiliki tekanan yang sama. Tapi kita lihat di dasar kubus ini, dia akan memiliki tekanan yang lebih besar daripada di atas kubus ini. Ini terjadi karena bagian bawah kubus ini lebih dalam daripada yang di atasnya ya. Kita sebut yang di atas ini merupakan tekanan PT, dan di bawah ini merupakan tekanan PD. PB aja ya, PB karena dia bawah. Oke. Dan kita lihat dari tekanan yang dihasilkan terhadap kubus ini, kita akan mencari resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada kubus ini. Jadi kita punya tekanan yang bawah dan kita punya tekanan di atas. Dan kita lihat total gaya ini akan sama dengan tekanan yang di atas, tekanan yang di bawah, yang dimana dia mendorong kubus ini ke atas. Dan ini akan dikurangi dengan gaya, dan ini akan dikali dengan luas area yang diberikan tekanan, yaitu D kuadrat tentunya ya. Dan ini akan dikurangi dengan tekanan yang ada di atas, yang dimana tekanan di atas ini akan mengarah ke sebaliknya ya, mengarah ke arah sebaliknya dari tekanan yang di bawah ini ya. Dan tekanan yang di atas ini yaitu PT, untuk mencari gaya di bagian atas ini harus dikalikan dengan luas area yang diberi tekanan PT ini, yaitu D kuadrat tentunya. Oke, sekarang kita bisa faktorkan D kuadrat di sini, maka total gaya ini akan menjadi PB dikurangi PT dikalikan dengan D kuadrat tentunya di sini.
Oke, sekarang kita lihat ya apa yang dimaksud dengan PB dikurangi PT di sini. Misalkan kita punya si permukaan kubus ini atau bagian atas kubus ini dia berada dalam kedalaman H, maka kita punya tekanan pada bagian atas kubus ini akan sama dengan Rho tentunya ya. Ini Rho ini merupakan massa jenis dari liquid di sini. Ini dikalikan dengan kedalamannya yaitu H lalu dikalikan dengan gravitasi. Ini rumus yang sudah kita lihat di video sebelumnya. Dan sama halnya dengan tekanan pada bagian bawah, kita akan memiliki Rho yaitu fluida pada air. Lalu ini dikalikan dengan, kita lihat di sini kedalaman pada bagian bawah kubus ini harus ditambahkan dengan D ya. Maka kita punya H ditambahkan dengan D karena itu adalah jaraknya dari permukaan atasnya, lalu dikalikan dengan gravitasi di sini. Dan sekarang kita substitusikan PT dan PB ini ke dalam total gaya kita. Maka kita punya total gaya kita atau Fn ini sama dengan kita punya PB di sini ya, P dikalikan H tambah D dikalikan G. Kita langsung keluarkan aja yang di dalam kurung ini. Kita punya PHG, lalu ini ditambahkan dengan kita punya D ya di sini ya, dikalikan dengan Rho G. Ini bukan P tapi Rho ya. D dikalikan Rho dikalikan G. Jadi kita distribusikan yang ada di dalam kurung ini. Lalu kemudian kita kurangi dengan yang ada di sini, yaitu tekanan yang ada di bagian atasnya yaitu Rho Hg ya. Oke, lalu ini semua dikalikan dengan D kuadrat. Dan sekarang kita lihat di sini ya, kita punya Rho Hg dan ini punya minus Rho Hg, maka ini saling menghilangkan. Maka dari itu kita akan tinggal dengan Fn ini sama dengan D dikalikan Rho dikalikan G dikalikan D kuadrat di sini. Dan ini bisa kita tulis juga sebagai D pangkat 3 kalikan Rho dikalikan dengan G. Jadi D ini merupakan volume dari kubus kita ya. D kubik ini merupakan volume dari kubus kita, dan ini juga sama dengan volume dari air, dari fluida yang dipindahkan ketika kita masukkan kubus ini ke dalam fluida kita. Jadi ketika kita masukkan kubus ini ke dalam fluida, jelas akan ada suatu volume air atau fluida yang akan terpindahkan ya akibat kita masukkan kubus ini ke dalam fluida kita. Maka dari itu D pangkat 3 ini atau D kubik ini akan sama dengan volume dari liquid atau air yang dipindahkan ketika kita masukkan kubus ke dalam fluida ini. Dan ini Rho ini merupakan, tentu saja dia adalah densitas dari liquid kita ya, dari fluidanya ya, dan G ini adalah gravitasi. Dan kita lihat di sini kita punya D pangkat 3 dikalikan dengan Rho, yang ini sama dengan massa ya. Jadi ini adalah massa dari fluida yang dipindahkan ketika kita masukkan ke kubus ini ke dalam air, lalu ini dikalikan dengan gravitasi. Ini sama dengan total gayanya. Atau juga kita bisa tulis kalau M dikali G ini merupakan berat ya. Ini merupakan berat dari liquid atau fluida yang dipindahkan oleh kubus ini. Jadi misalkan kita menyelam atau mencelupkan suatu objek, maka total gaya yang terdapat pada objek itu kan setara dengan berat dari liquid yang dipindahkan oleh objek tersebut ketika kita mencelupkan objek tersebut ke dalam fluida kita. Dan itu merupakan prinsip dari Archimedes. Dan mengenai perbedaan tekanan yang dialami oleh kubus ini di bagian bawah dan di bagian atas kubusnya, ini kita sebut dengan gaya buoyan. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.